Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menerangkan tentang program Pascal, prosedur dan fungsi algoritma. Diawali oleh Dina sebagai pemateri atau yang menerangkan pertama kalinya. Dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program Pascal prosedur dan fungsi algoritma. Terdapat tujuan prosedur dan fungsi. Tujuan dibuatnya prosedur dan fungsi adalah untuk memudahkan dalam proses coding, karena setiap tugas atau fungsi nantinya dapat dikelompokkan ke dalam satu blok program atau subprogram yang terpisah dari program utama, sehingga proses yang kelihatannya rumit dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Pengertian prosedur. Prosedur adalah modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Suatu efek neto diketahui dengan membandingkan keadaan awal dan keadaan akhir pada pelaksanaan prosedur. Oleh karena itu, pada prosedur kita harus mendefinisikan keadaan awal sebelum rangkaian instruksi di dalam prosedur dilaksanakan dan keadaan akhir yang diharapkan. Pada dasarnya, struktur prosedur sama dengan struktur algoritma yang sudah dikenal, yaitu bagian judul yang terdiri atas nama prosedur dan komentar yang menjelaskan spesifikasi prosedur tersebut, bagian deklarasi, dan badan prosedur. Setiap prosedur memiliki nama yang unik. Nama prosedur sebaiknya diawali dengan kata kerja, karena prosedur berisi suatu aktivitas, misalnya hitung luas, tukar, cari nilai terbesar, inisialisasi, dan aktivitas menu, dan sebagainya. Contoh prosedur, hitung luas segitiga, menghitung luas segitiga dengan rumus L sama dengan alas kali tinggi bagi 2. K awal dibagi sembarang. K akhir dibagi luas berisi luas segitiga. Nilai L dicetak ke piranti keluaran. Deklarasi alas, tinggi, luas, titik 2 real. Deklarasi read alas, tinggi. Luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Wirid. Pemanggilan prosedur. Prosedur bukan program yang berdiri sendiri, jadi tidak dapat dieksekusi secara langsung. Ini berarti instruksi-instruksi di dalam prosedur baru dapat dilaksanakan hanya bila prosedur tersebut diakses atau dipanggil. Prosedur diakses dengan cara memanggil namanya dan program pemanggilan, atau program utama atau modul program lain. Ketika nama prosedur dipanggil, kendali program berpindah secara otomatis ke prosedur tersebut. Instruksi di dalam badan prosedur dilaksanakan setelah semua instruksi selesai dilaksanakan. Kendali program berpindah secara otomatis ke instruksi sesudah pemanggilan prosedur. Di dalam program pemanggilan, kita harus mendeklarasikan protipi prosedur di dalam bagian deklarasi. Protipi prosedur hanya berisi bagian judul prosedur. Tujuan mendeklarasikan protipi program adalah supaya program pemanggil mengenal nama prosedur tersebut serta
cara mengaksesnya. Contoh program utama untuk memanggil prosedur hitung luas segitiga seperti algoritma luas underscore segitiga. Program utama untuk menghitung luas segitiga. Deklarasi prosedur hitung luas segitiga. Menghitung luas segitiga dengan rumus L sama dengan alas kali tinggi per 2. Deskripsi wirid menghitung luas segitiga, wirid selesai. Pengertian fungsi. Fungsi disebut juga function, adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu, letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut dan memiliki nama tertentu yang unik, serta digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Fungsi memiliki pengertian yang sama dengan prosedur, yaitu sebagai sebuah program terpisah atau subprogram yang berfungsi untuk mengerjakan tugas tertentu. Fungsi atau lebih dikenal sebagai subprogram merupakan cara membuat program dengan membuat bagian-bagian tertentu dari suatu program. Walaupun dibuat dengan bagian-bagian yang lebih kecil, semua bagian ini tetap menjadi satu kesatuan. Perbedaan fungsi ada pengembalian nilai, sehingga pada saat pemanggilan, fungsi dapat langsung digunakan untuk mengisikan sebuah ekspresi. Contoh fungsi, function kali X, Y, integer, titik 2, login. Var, hasil, titik 2, login, begin, hasil, sama dengan X kali Y, titik, tanda kali, titik 2, sama dengan hasil, N. Pemanggilan fungsi. Fungsi diakses dengan cara memanggil nama fungsi dari program pemanggil, diikuti dengan daftar parameter aktual atau opsional. Oleh karena fungsi menghasilkan sebuah nilai, maka pada saat pemanggilannya juga dapat ditampung ke dalam suatu variabel. Contohnya sebagai berikut ya. Variabel A, login ya, selanjutnya dan seterusnya itu. Perbedaan sifat dan ciri-ciri prosedur dan fungsi, walaupun tujuan fungsi dan prosedur sama sebagai subprogram, namun keduanya memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda. Berikut adalah perbedaannya. Satu, perbedaan pertama terletak pada cara pendeklarasiannya. Prosedur dideklarasi menggunakan kata kunci prosedur menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan fungsi memakai function. Ya, kembali lagi ke dalam bahasa Inggrisnya ya. Perbedaan yang kedua, prosedur tidak memiliki tipe data sedangkan fungsi mempunyai tipe data. Karena fungsi memiliki tipe dan yang nomor tiga, karena fungsi memiliki tipe data, maka fungsi akan mengembalikan nilai sesuai dengan tipenya saat fungsi tersebut dipanggil. Pendefinisian prosedur. Mendefinisikan prosedur artinya menuliskan nama prosedur, konstanta, variabel, dan menjabarkan aksi apa yang akan dilakukan, termasuk deklarasi parameter jika ingin menggunakannya. Di sini ada 3 bentuk umum pendefinisian prosedur di Pascal. Ya, bisa dilihat
Di sana ada contoh program prosedur di Pascal 1 dan selanjutnya eh, langsung ke contoh program prosedur di Pascal. Program prosedur underscore 1 uses itu kontrol nggak salah. Ya. Terus garis miring 2 mendefinisikan prosedur, mendefinisikan prosedur. Prosedur cetak hello titik 2 begin URL dalam kurung hello world n begin titik garis miring 2 memanggil prosedur cetak hello n. Pada program di atas kita membuat prosedur cetak hello tanpa menggunakan parameter dengan aksi yang dilakukan, yaitu mencetak kalimat hello world tanpa menggunakan parameter dengan aksi yang dilakukan, yaitu mencetak kalimat hello world. Prosedur tersebut dipanggil pada program utama dengan cara menyebutkan nama prosedur cetak hello, bukan cetak hello world. Ya, hello. Maka hasil keluaran ya seperti yang dicontoh. Pada program kedua kita membuat prosedur dengan nama hitungan penjumlahan prosedur ini. Penjumlahan. Prosedur ini membawa dua parameter, yakni variabel A dan B. Masing-masing bertipe integer. Seperti contoh yang di atas. Variabel A dan B merupakan variabel lokal, di mana ruang lingkup aksesnya hanya pada prosedur itu sendiri, tidak dapat diakses oleh prosedur lain ataupun pada program utama. Prosedur hitung penjumlahan akan menjumlahkan nilai yang dilewatkan dari parameternya dan disimpan pada variabel hasil. Variabel hasil merupakan variabel global yang dapat diakses oleh seluruh prosedur yang ada dalam program. Saat program dijalankan, penggunaan akan memasukkan bilangan pertama dan kedua yang ditampung pada variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Disingkat ya bil 1 dan bil 2. Dan kurung keduanya merupakan variabel global yang kemudian nilainya menjadi pelewatan parameter pada prosedur hitung penjumlahan. Selanjutnya itu hasil keluaran. Ya, masukkan bilangan pertama itu 50, masukkan bilangan kedua itu 5, hasil penjumlahan ya 50 tambah 5 sama dengan 55 ya, seperti itulah. Contohnya yang di atas ya kita bisa lihat sendiri. Pada contoh prosedur yang ketiga, kita membuat program untuk menghitung sejumlah N luas segitiga dengan menggunakan prosedur hitung luas segitiga. Dengan melewatkan 3 parameter, yakni alas, tinggi, dan luas. Yang masing-masing bertipe real. Prosedur ini akan mengerjakan instruksi untuk menghitung luas segitiga dengan rumus alas kali luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Karena program akan menghitung sejumlah N luas segitiga, maka kita perlu melakukannya dengan menggunakan perulangan for do. Nilai N akan menjadi batas perulangan, nilai N akan menjadi batas perulangan akan dilakukan. Pengguna akan memasukkan alas dan tinggi segitiga yang ditampung pada variabel A dan T yang merupakan variabel global. Yang selanjutnya nilainya akan dilakukan pada prosedur hitung luas segitiga. Ya, seperti di contoh ini sudah mungkin jelas ya. Langsung dilanjutkan oleh Ghazali.
Yang keempat, pendefinisian fungsi. Pendefinisian fungsi sama halnya dengan prosedur. Yang membedakan pada kata kunci menggunakan function sebelum nama function dideklarasikan. Selain itu, ketika kita bisa mendefinisikan sesuatu prosedur atau fungsi, maka cukup membuatnya sekali saja. Jika ingin menggunakan, kita hanya perlu memanggilnya dari program utama. Hal ini membuat program lebih efisien karena tidak perlu membuat perintah yang sama berulang-ulang. Kemudian, fungsi juga memiliki tipe yang mendefinisikan tipe nilai yang diberikan oleh fungsi. Tipe data berupa dasar atau bentukan, nantinya fungsi akan mengembalikan nilai sesuai dengan tipe fungsi tersebut. Perlu diketahui setiap variabel atau konstanta yang dideklarasikan di dalam fungsi hanya dapat digunakan dalam fungsi itu sendiri, tidak untuk fungsi lain atau program utama. Hal ini kita kenal dengan istilah variabel lokal. Berikut ini bentuk umum mendefinisikan fungsi di Pascal. Nama program, function, nama, dalam kurung daftar parameter, type. Ini dijalankan, selesai, lalu dijalankan lagi. Contoh program fungsi di Pascal. 1. Program fungsi 1. Khusus CRTL. Fungsi hitung perkalian variabel A, variabel B bagi integer. Dijalankan hitung perkalian A kali B. Selesai. Variabel X, Y bagi integer B. Begin. Outputnya silakan masukkan angka, word nilai X, masukkan angka X, word nilai Y. Lalu dihitung perkaliannya. Pada program di samping, kita membuat program untuk menghitung perkalian dua bilangan menggunakan fungsi hitung perkalian. Dengan parameter A dan B bertipe integer, fungsi ini akan mengembalikan nilai dengan mengalihkan bilangan A dan B. Variabel A dan B merupakan variabel lokal pada fungsi tersebut. Pada bagian main program dideklarasikan variabel X dan Y dengan tipe integer. Nantinya pengguna akan memasukkan nilai X dan Y dan nilai tersebut akan dilewatkan pada parameter fungsi perkalian. Pada contoh program yang kedua, untuk menentukan suatu bilangan yang dimasukkan merupakan bilangan genap atau ganjil, tentunya menggunakan function. Fungsi didefinisikan dengan nama genap yang membawa sebuah parameter X dengan tipe integer. Fungsi genap bertipe boolean yang mana fungsi ini akan menghasilkan nilai true atau false. Fungsi genap akan mengerjakan instruksi untuk melakukan operasi modulus 2 terhadap nilai X. Jika penghasilan nilai 0, maka fungsi tersebut bernilai true. Artinya nilai X adalah genap. Pada main program, pengguna akan memasukkan bilangan yang ditampung pada variabel build yang kemudian dicetak kondisi jika fungsi. Ya, ada lagi contoh ketiga. Pada contoh yang ketiga, program tentang faktorial fungsi dapat mendefinisikan sebagai sudah mengimplementasi algoritma rekursif. Fungsi yang
didefinisikan adalah faktor bertipe real dengan sebuah parameter bertipe integer. Fungsi ini akan mengejar instruksi untuk menghitung faktorial suatu bilangan. Dan ada lagi parameter fungsi algoritma. Pengertian parameter. Parameter adalah tempat menyimpan variabel di dalam fungsi yang digunakan untuk melakukan pemberian data dari pemanggil ke dalam fungsi. Parameter terletak di antara tanda kurung dan tutup kurung. Setelah identitas dari fungsi dan sebuah fungsi dapat memiliki beberapa parameter yang dipisahkan dengan tanda koma, fungsi biasanya membutuhkan data untuk beroperasi. Yang biasa kita lakukan dalam mendapatkan data adalah dengan memanggil variabel. Tapi kita harus ingat dengan peraturan variabel lokal dan dalam ruang lingkup, kita tidak bisa dengan mudah mendapatkan data dari skop lain. Hal tersebut merupakan satu alasan kenapa parameter itu ada dalam bahasa pemrograman. Jika kita tidak bisa mendapatkan data dari skop lain secara langsung, kita memberikan data tersebut saat pemanggilan fungsi dengan parameter yaitu parameter. Jika kita mempunyai integer A dalam fungsi utama dan fungsi kostum dengan satu parameter integer B, ketika kita memberikan nilai dari variabel integer A ke dalam fungsi kostum, kita dapat menggunakan parameter integer B untuk parameter sekaligus tempat yang akan menjadi variabel lokal dalam fungsi kostum. Apa yang terjadi adalah data dari integer A akan disalin ke variabel integer B. Dengan hal itu, fungsi kostum kita akan memiliki data dari skop luar atau skop panggilan, dan juga data tersebut akan sampai ke tujuan dengan aman. Parameter dalam bahasa pemrograman biasanya memiliki dua jenis, yaitu parameter formal atau fungsi parameter, dua parameter aktual atau argumen parameter. Satu, parameter formal atau fungsi parameter. Fungsi parameter atau juga disebut sebagai parameter formal adalah variabel lokal yang didirikan di dalam deklarasi fungsi, bukan didefinisikan, yang merupakan tempat menyimpan nilai dari argumen yang diberikan saat memanggil fungsi. Bentuk umum penulisannya. Contoh. Fungsi parameter berada di dalam deklarasi fungsi di antara tanda buka kurung dan tutup kurung. Setelah identitas dari fungsi di dalam tanda kurung tersebut, Anda bisa membuat banyak parameter dan masing-masing dipisahkan dengan tanda koma. Contoh penulisannya. Parameter formal yang di dalam prosedur terdapat 3 jenis, yaitu parameter masukan atau input, yaitu parameter yang diperlukan prosedur sebagai masukan untuk melakukan aksi yang efektif. Dua, parameter luaran atau output, yaitu parameter yang nilainya akan dihasilkan oleh prosedur. 3, parameter masukan luaran atau input-output, yaitu parameter yang nilainya diperlukan prosedur sebagai masukan untuk melakukan aksi, dan pada akhirnya prosedur akan dihasilkan nilai yang baru. 2, parameter aktual atau argumen parameter. Parameter aktual adalah parameter yang menyertai pemanggilan fungsi, merupakan tempat di mana Anda bisa memberikan data untuk digunakan di dalam fungsi yang dipanggil dan diberikan saat pemanggilan fungsi tersebut. Pemberian data ke dalam fungsi kostum dapat berupa data langsung, data dari suatu variabel, data dari konstanta, data dari pembelian fungsi, atau merupakan hasil dari operasi.
Pemberian data ke dalam fungsi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh fungsi parameter. Bentuk umum penulisannya. 1. Nama dalam kurung argumen. Jika lebih dari satu argumen, masing-masing argumen akan dipisahkan dengan tanda koma. Pemberian argumen harus sesuai dengan parameter. Contohnya, my fungsi dalam kurung 2. Yang kedua, my fungsi dalam kurung A tambah B, koma A tambah 4. Yang ketiga, my fungsi argumen, koma A, koma variabel. Parameter yang dipass by reference. 1. Parameter Coleman antara tipe dan nama parameter diberi tanda asterisk dalam kurung bintang digunakan pada program. 2. Parameter aktual. Jika dipakai hanya sebagai output, nilai parameter aktual tidak harus terdefinisi. 2. Jika dipakai sebagai input dan sekaligus output, nilai parameter aktual harus didefinisikan terlebih dahulu. Pemanggilan parameter aktual menggunakan tanda dan sebelum nama parameter. Terima kasih. Ya, sekian terima kasih presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.